Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 bertemu lagi dalam video keempat, video terakhir dari laporan progres pembuatan website berdasarkan Code Igniter 4. Saya Ibnu Prana, ada rekan saya Iqbal Fano Sawiatama, Muhammad Zaki Anugrah, dan juga Zakun oleh Putri. Pada video ini kami akan mendemokan fitur edit profile dan juga menjelaskan sedikit perubahan kode yang kami miliki dari kode yang kami gunakan pada project UTS sebelumnya. Langsung saja di sini saya sudah membuat akun dengan username kelompok 22. Ini kita sudah masuk ke halaman default dari profile yang kami buat. Jadi ini semuanya masih default, namanya default, title-nya default, column about me-nya default, bagian education, personal info, dan konteksnya semuanya masih default. Untuk page website ini itu sudah 85% fully customizable. Jadi fitur-fitur yang ada itu semuanya hampir seluruhnya bisa dikustomisasi. Contohnya yang pertama ada tema, kita bisa mengganti tema. Yang kedua itu ada fitur edit. Jadi di sini kita akan mengedit isi dari website kita. Yang pertama di sini ada kolom nama. Nama ini akan saya isi, ini kelompok 22. Description-nya kelompok UAS web 2 untuk 22 deh. Terus date of birth-nya tanggal 15 kemarin. Place of birth-nya Palembang. Di sini ada about you, saya sudah siapin ini. Ini bagian about you. Di sini ada address. Kita isiin Sri Indralaya saja. Nah, di sini ada university. University ini saat kita milih university nanti bakal ditampilkan logo dari universitas tersebut. Jadi di sini saya akan coba Universitas Indonesia deh. Fakultinya jangan Indonesia, Sri aja. Majornya informatics, NIM-nya izin kawan-kawan pakai NIM saya. Class of 2020. Nomornya izin lagi pakai nomor saya. Oke. Jadi yang tadi kita ubah, ini nama, ini title-nya. Di sini ada about me. Di sini ada education, ada personal info, dan konteks. Untuk bagian konteks ini kami membuat fitur apabila saat diklik dia akan langsung merefer. Ini contohnya email, dia akan langsung merefer ke Gmail dan akan langsung mengkompos suatu email menuju ke email yang dituliskan oleh user. Jadi ini contohnya kelompok 22@gmail.com. Begitu juga dengan WhatsApp, dia langsung ke whatsapp.me, jadi bisa langsung ngobrol sama diri saya sendiri. Lanjut ke Instagram juga sama, saya langsung ke Instagram, boleh di follow. Lanjut yang terakhir ada Line juga sama, tinggal di scan kalau mau ngobrol sama saya nggak apa-apa. Lanjut di sini saya mau kasih lihat perubahan dari foto universitas. Jadi misalnya kita edit di sini, kita ganti contohnya ITB bahasanya, dia bakal ganti juga. Untuk fiturnya kenapa bisa seperti ini akan dijelaskan pada video setelah demo ini. Lanjut, yang terakhir yang dapat dikustomisasi adalah foto. Kita bisa upload foto.
icon dari kelompok kami. Ini sudah selesai. Jadi inilah website yang sudah kami buat. Ini adalah fitur editnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit perubahan kode dari apa yang kami gunakan pada project UTS dan apa yang kami gunakan sekarang. Yang pertama itu pada file index.php. Dapat kalian lihat di sini pada bagian yang sebelah kanan ini project UTS yang sudah lewat. Ini adalah yang kiri adalah project yang sekarang. Dapat dilihat perbedaan yang sangat signifikan berada pada dari line 1 sampai line 17 pada UTS yang sudah tidak ada lagi di bagian UAS ini karena semua logic, semua function yang ada di sini itu sudah di cover oleh Mythos. Jadi oleh Mythos dan CodeIgniter. Jadi kami tidak perlu menuliskannya lagi. Jadi itu merupakan salah satu benefit dari CodeIgniter dan Mythos itu sendiri. Di sini juga ada query, nanti akan saya bahas. Lanjut dulu ke sini, perbedaan yang akan sering kita temui yaitu perbedaan antara penampungan data yang ada dari database ke dalam variabel yang biasanya kami gunakan pada UTS, seperti di sini contohnya user data bagian tema. Jadi apabila user data bagian tema sama dengan kosong, apabila dia ada isi sesuai isinya masing-masing bakal mengikutkan warna masing-masing. Namun di sini perbedaannya hanya pada pemanggilannya saja. Kalau dulu pemanggilannya adalah dengan menampung data tersebut ke dalam variabel, kali ini kami hanya perlu memanggil function user yang sedang aktif saat ini dan juga properti yang bersangkutan yang akan kami cek. Contohnya di sini tema. Jadi tema dari properti user yaitu tema yang ada pada database itu akan ditarik dan dicek. Seperti ini dia bakal dicek apabila dia 0, apabila dia kosong maka dia default. Namun apabila dia ada isi sesuai dengan isinya masing-masing akan mengikutkan warna masing-masing juga. Lanjut lagi untuk yang ini sama saja. Oke, lanjut ke sini. Ini ada username. Jadi untuk username ini digunakan pada ini, bagian yang ini. Jadi dia akan mengikutkan function user pada property username. Jadi pada database field username bakal diekokan isi dari field username tersebut. Perbedaannya juga sama, yang ini pakai variabel, yang ini langsung memanggil function. Yang ini juga sama. Oke. Nah, di sini ada form action. Yang form action pada UTS itu hanya index.php karena data yang akan dikirimkan ini akan dikirimkan kembali ke index.php itu sendiri. Namun pada data yang ada di UAS, form actionnya sedikit berbeda karena di sini dapat dilihat ada directory user dan directory update tema, di mana terdapat PHP juga pemanggilan function user dengan property ID. Jadi sesuai dengan ID dari user yang sedang aktif saat ini, data yang dikirimkan oleh form ini akan disimpan ke dalam table yang ID-nya sedang aktif saat ini, yang sedang login saat ini. Jadi balik lagi ke action tadi, user update tema. Ini ada di user di sini. Sebentar. Pada bagian index user update tema. Baiklah, di sini saya ada file user.php. Ini sudah bawaan dari CodeIgniter 4, di mana terletak pada controller. Jadi fungsi dari controller ini sendiri adalah menampung berbagai macam function yang akan digunakan pada file-file lainnya. Nah, di sini contohnya saya menggunakan
controller user dengan memanggil method update tema. User, kita cari update tema di sini. Ini ada update tema dengan parameter ID. Dengan parameter ID seperti yang sudah kita lihat sini, parameternya ID. Lanjut di sini balik ke user tadi. Jadi apabila ini dipanggil, dia akan melakukan pengesavean dengan ID yang ada pada database itu harus sama dengan ID yang sedang aktif saat ini. Dan juga field tema yang ada pada database itu akan diisi dengan field dengan inputan user yang diambil dari function getVar ini setelah terjadi proses submission form. Jadi itu penjelasan untuk function dari update tema. Selanjutnya kita masuk ke line 197. Di sini ada CSRF underscore field. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan pada video ketiga, CSRF ini berfungsi untuk meminimalisir risiko terjadinya pencurian data pada saat proses submission dijalankan. Jadi apabila ada usaha peretasan, CSRF ini akan memperkuat proteksi dari form yang akan melakukan pengiriman data. Selanjutnya masuk ke line 211. Di sini ada dari di sini ada route to form. Jadi pada project UTS linknya itu di langkah.php, sedangkan untuk tempat mythos ada lain yang digunakan, yaitu menggunakan PHP. Di sini ada echo route to form. Jadi usernya tidak langsung menuliskan form.php, namun menggunakan function route to untuk dilemparkan ke bagian form apabila memencet tombol edit yang ada di navbar. Begitu juga hal yang sama juga terjadi apabila user memencet tombol logout yang ada di navbar. Maka di sini akan dilakukan echo dengan memanggil function base URL dan /logout. /logout ini merupakan suatu function yang diberikan oleh mythos untuk melakukan proses logout. Jadi tidak perlu ada file tambahan yang mengurus, pun hanya dengan memanggil /logout itu suatu akun yang statusnya akan langsung terlogout. Lanjut, untuk yang ini tidak akan saya jelaskan lagi karena konsepnya itu sama. Di sini user image juga sama. Apabila user image yang ada pada database itu kosong, dia bakal balik ke default. Kalau enggak, dia bakal mengisi. Yang ini juga sama. Balik lagi ke form tadi. Apabila di sini ada form action. Pada bagian form action, di sini ada actionnya. Yang pertama itu memanggil controller user dan memanggil method update gambar. Kita balik lagi ke controller user dan memanggil method update gambar. Update gambar. Ini dia update gambar. Baiklah, untuk update gambar di sini apabila proses validasinya itu tidak sukses, di mana validasi itu adalah apabila proses validasinya tidak jalan, maka akan muncul beberapa
message error yang pertama apabila image yang diupload itu melebihi size yang ditentukan yaitu 5120, maka akan muncul ukuran gambar terlalu besar. Selanjutnya apabila tipe yang dikirimkan itu bukan gambar, maka akan muncul error ini. Yang terakhir akan muncul error yang ini. Selanjutnya apabila hal ini terjadi, maka user akan di redirect ke root yaitu index.php. Apabila hal ini condition ini tidak dialami oleh user, maka akan langsung lompat ke sini. Di sini ada variabel file gambar di mana akan terjadi proses request dan pemanggilan function getFile. Jadi function ini akan mengambil gambar yang baru saja diupload oleh user dan ditampung ke dalam variabel file gambar. Proses request dan pemanggilan function getFile. Jadi function ini akan mengambil gambar yang baru saja diupload oleh user dan ditampung ke dalam variabel file gambar. Selanjutnya masuk ke dalam condition di mana apabila file gambar ini error, maka apabila errornya itu sama dengan apa? Astaga. Gak di-cut deh nih. Sorry. Ngantuk dong. Lanjut tidak apa-apa biar sekalian. Ya apa ya. Aku tuh bingung ini macam mana ya penjelasan. Bentar. Oh gitu. Ini be. Agak di-cut be yang pas masuk ke file gambar ini. Agak aku langsung bilang kayak ini be. Tuh. Baiklah, langsung masuk ke apabila condition ini tidak dialami oleh user, maka akan langsung masuk ke condition yang ini, di mana ini berfungsi untuk yang pertama mengambil gambar yang di upload oleh user, mengganti namanya, dan juga memindahkan file tersebut ke dalam folder image yang digunakan di view. Folder yang digunakan di public image. Jadi setiap gambar yang diupload akan dipindahkan ke dalam sini, dan juga nama filenya itu akan tersimpan di database. Lanjut di sini yang terakhir ada save, di mana sistem akan menyimpan image nama gambar yang diupload ke dalam field user image yang ada pada database sesuai dengan ID yang sedang aktif saat ini. Oke, baik. Kembali ke index.php. Selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, CSS. Langsung saja di sini PHP-nya sama, pada dasarnya konsepnya sama, tidak akan saya jelaskan lagi. Untuk sisa dari code ini sebenarnya konsepnya itu sama, hanya yang berbeda hanyalah cara kami mengambil data yang ada pada database dan dibandingkan dengan condition yang telah kami buat. Untuk lebih jelasnya itu ada di video project UTS form.php. Oke, langsung saja seperti biasa, head CSS. Di sini masuk ke body, ini function array, tidak akan saya jelaskan lagi. Oke, di sini ada form, di mana actionnya itu masuk ke panggilkan controller user dan method update. Dan method update ini ya.
user method update sesuai dengan user ID yang sedang aktif saat ini, CSRF seperti biasa. Jadi kita masuk langsung ke user dan bagian update. Pada bagian update ini, function ini berfungsi untuk mengupdate data yang ada pada database sesuai dengan input yang dimasukkan oleh user. Apabila pada saat project UTS kita menggunakan query untuk project UAS ini dengan bantuan Coordinator 4 dan juga MIFOS, kali ini tidak perlu dilakukan lagi. Penulisan query juga tidak perlu ditulis lagi. Session flash data di mana akan menampilkan pesan apabila data berhasil diedit atau tidak. Dan apabila data ini telah selesai diedit dan telah selesai disubmit, maka user akan di-redirect ke root, yaitu index.php. Proses pengambilan data pada database dan value. Di sini kami menggunakan value agar apa yang sudah ada pada database, data yang sudah tersimpan pada database akan tetap ditampilkan sebagai value di dalam form. Jadi para pengguna tidak harus mengetikkan ulang setiap mereka melakukan edit. Tidak akan mengetikkan seluruh isi form pada saat mereka ingin mengedit satu bagian form saja. Selain dari itu, tidak ada. Jadi jadi file index.php dan form.php yang telah kami buat sudah selesai dijelaskan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan mengenai kode dan juga laporan progres pembuatan website menggunakan Coordinator 4 dan juga memanfaatkan library khusus Coordinator 4 yaitu MIFOS yang dibuat oleh Lonnie Ezel sebagai library yang membantu dalam pembuatan sistem login, registrasi, dan juga edit database. Untuk lebih dan kurangnya penjelasan kode yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Akhir kata, terima kasih sudah bersama kami dalam 4 video yang kami upload. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.